Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamia, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, saya akan memaparkan hasil survei saya mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan mengukur pemahaman mahasiswa terhadap topik pembelajaran laporan arus kas pada masa pandemi COVID-19. Jadi saya melakukan survei kuesioner melalui Google Form dengan disebarkan kepada mahasiswa jurusan akuntansi tingkat semester 2 dan 4. Dari hasil survei yang saya dapatkan, yakni sebanyak 60 orang responden. Dengan data responden dilihat berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 71,7% berjenis kelamin perempuan dan 28,3% berjenis kelamin laki-laki. Data responden dilihat berdasarkan asal universitas, yakni Universitas Riau, Winsuska Riau, Universitas Islam Riau, dan Setia Mahaputra Riau. Jadi didapatkan hasil bahwa 91,7% berasal dari Universitas Riau, 5% berasal dari Winsuska Riau, dan 2% berasal dari Universitas Islam Riau dan Setia Mahaputra Riau. Selanjutnya, data responden dilihat berdasarkan tingkat semester. Jadi, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa semester 2 dan 4 dengan perolehan atau data yang diperoleh sebanyak 88,3% semester 2 dan 11,7% semester 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paling banyak mengisi kuesioner adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 2. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada analisis data. Pertama, yakni platform digital yang sering digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Jadi saya memberikan jawaban atau pilihan lebih dari satu jawaban, yakni Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Zoom Meeting. Dengan persentase paling banyak yakni Google Classroom dengan perolehan 80% dan diikuti oleh Zoom Meeting dengan persentase 76,6%. Selanjutnya, analisis data kedua tentang platform yang paling efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi, didapatkan hasil dari kuesioner ini. Platform yang paling efektif dalam pembelajaran jarak jauh adalah Zoom Meeting dengan persentase 70%. Berikutnya kita masuk ke analisis data ketiga, yakni tentang apakah ada kendala yang dihadapi mahasiswa saat pembelajaran jarak jauh dengan 3 opsi jawaban, yakni pilihan ada, kadang-kadang, dan tidak ada. Jadi, sebanyak 56,7% menjawab kadang-kadang dan sebanyak 43,3% menjawab ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pembelajaran jarak jauh pasti terdapat kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa. Berikutnya kita masuk ke analisis data keempat, yakni tentang kendala yang sering terjadi saat pembelajaran jarak jauh. Jadi pertanyaan sebelumnya tentang apakah ada kendala. Jadi berikut ini adalah beberapa kendala yang sering terjadi dalam pembelajaran jarak jauh. Dengan paling banyak terjadi itu adalah kesulitan jaringan, dan yang kedua adalah kuota internet yang boros. Baiklah, kita masuk ke analisis data kelima tentang apakah mahasiswa mencari sumber referensi lain saat pembelajaran jarak jauh untuk menambah wawasan mengenai laporan arus kas. Jadi didapat hasil dari pertanyaan ini adalah 93,2% menjawab iya. Baiklah, kita masuk ke analisis data ke-6 tentang metode pembelajaran paling efektif. Saya memberikan 3 pilihan, yakni yang pertama presentasi via Google Classroom atau WhatsApp. Yang kedua, penjelasan data dari dosen melalui Google Meet atau Zoom. Yang ketiga, video pembelajaran. Yang keempat, membaca buku dan resum. Jadi didapatkan hasil yang menyatakan bahwa 88,3% penjelasan detail dari dosen via Google Meet atau Zoom adalah metode pembelajaran paling efektif untuk memahami tentang topik pembelajaran laporan arus kas. Baik, kita masuk ke analisis data ke-7 tentang tingkat pemahaman mahasiswa terhadap laporan arus kas. Dengan tingkat di bawah 50%, artinya kurang paham, antara 50-70% cukup paham, dan di atas 70% paham. Dari analisis data ke-7 dapat
dikatakan bahwa mahasiswa jurusan akuntansi dengan tingkat pemahaman antara 50 sampai 70%. Jadi dapat dikatakan mahasiswa cukup paham dengan perolehan persentase sebanyak 61,7%. Dan yang benar-benar paham hanya sekitar hanya sebanyak 3,3% saja. Baiklah, kita masuk ke analisis data ke-8, yakni tentang apakah mahasiswa tahu tentang metode penyusunan laporan arus kas. Jadi data yang saya dapat atau hasil dari pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa paham tentang metode atau mengetahui tentang metode penyusunan laporan arus kas dengan persentase 76,7% menjawab iya. Kita masuki ke analisis data ke-9, yakni apakah mahasiswa mampu menyusun laporan arus kas dengan benar. Jadi dapat disimpulkan atau dianalisis dari hasil jawaban para responden sebanyak 58,3% menjawab iya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebanyak 58,3% mahasiswa mampu menyusun laporan arus kas dengan baik dan benar. Kita masuk ke analisis data ke-10 tentang berapa efektifkah metode pembelajaran jarak jauh dalam pemahaman mahasiswa terhadap laporan arus kas. Jadi saya memberikan tingkat pemahaman atau keefektivitasan di bawah 50% kurang efektif, di antara 50 sampai 70% cukup efektif, dan di atas 70% efektif. Jadi didapat hasil atau diperoleh hasil bahwa menurut para responden pembelajaran jarak jauh atau metode pembelajaran jarak jauh cukup efektif dengan perolehan persentase 61,7% dari jumlah responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran jarak jauh untuk memahami topik pembelajaran laporan arus kas sudah cukup dikatakan efektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya atau pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.